Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Podcast 11, Podcast ASN berkelas. Kami hadir kembali lagi untuk menyapa semua audiens, para penggemar berat dari Podcast 11. Kali ini kita akan membahas satu topik yang insya Allah tetap menarik, yaitu tentang Kementerian Agama di era Presiden Prabowo Subianto. Kita punya pemerintahan baru di bawah Presiden baru dan sudah menunjuk menteri baru yang sudah bekerja lebih dari 100 hari. Ini adalah satu upaya untuk bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Agama. Nah, seperti apa gambarannya? Bagaimana Kementerian Agama membersamai umat di era menteri yang baru di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Nah, sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Aji Sovanuddin. Selamat datang Mas Aji. Selamat datang Mas Safa. Ya, sehat ya Mas Aji ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi saya panggil Mas aja nih. Oh ya, siap. Biar tetap muda. Jadi Mas Aji ini beliau adalah Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulunya ini adalah kolega satu kantor karena Mas Aji adalah peneliti dari Balai Litbang Agama Semarang yang sekarang sudah kehilangan tusi penelitiannya. Konsen beliau adalah di bidang pendidikan keagamaan ya Mas ya? Iya. Riset bidang agama. Riset bidang agama sejak dari Balai Litbang, studi doktoralnya juga terkait agama, jadi madrasah ya. Di madrasah. Jadi pengalaman beliau nanti akan saya harap bisa memberikan insight apa sih yang seharusnya dilakukan Bapak Menteri yang baru di bawah pemerintahan Bapak Prabowo yang sudah punya asta-cita. Iya. Nah, kalau Mas Aji ini dari Pusat Riset Agama dan Kepercayaan ini satu rumpun dari organisasi riset sosial ya Mas ya? Iya. Jadi kalau di BRIN itu tata kelolanya ini Mas Safa jadi dua. Jadi ada istilahnya organisasi riset di satu lembaga, kemudian di lembaga lain ada namanya kedeputian. Jadi kita ada 12 organisasi riset ya, semacam kami menyebutnya kampus lah. Jadi kampus. Iya. Ini kampus Soshum. Di kampus Soshum itu ada 7 pusat riset ya. Di antaranya pusat riset agama dan kepercayaan yang mewadahi mungkin hampir 90 atau mungkin lebih ya, 95 periset-periset katakanlah Badan Litbang dan Diklat di Kementerian Agama. Jadi di tempat kami itu ya peneliti BRIN rasa kemenak. Karena kolega-kolega kami ya kebanyakan dari Badan Litbang ya. Jadi BRIN rasa kemenak kira-kira begitu. Ya, Ini apa ya? Jadi secara relasi dengan Kementerian Agama ini masih cukup erat. Mungkin kalau secara organisasi sudah terpisah, tapi secara ide dan konsen-konsen kajian masih tetap di bidang itu ya. 100% masih sama. 100% sama. Oke Mas Haji, ini kita di awal tahun ini mendapatkan satu informasi yang cukup menarik bahwasanya Menteri Agama yang baru ini dari survei CISE ini punya rating kinerja yang paling optimal di mata publik di antara menteri-menteri yang lain. Nah, pandangan Mas Aji yang selama ini melihat persoalan-persoalan pendidikan keagamaan atau persoalan kerukunan. Nah, dengan menteri yang baru ini, kira-kira ke depan itu Kementerian Agama bisa nggak memenuhi ekspektasi publik, ekspektasi umat, dan juga harapan ataupun target kinerja dari pemerintah atau presiden? Wah, ini pertanyaannya serius sekali ini. Berat sekali ini. Jadi mengevaluasi ya Prof Nazarudin ini memprediksi. Memprediksi ya. Iya, tapi kita Mas Safa, saya kira kita beruntung ya punya Pak Menteri Prof Nazar ya, karena tadi yang disampaikan Mas
Safa di 100 harinya, kemudian saya kira tidak hanya itu, punya indikator politik itu juga punya penilaian yang sangat baik ya terhadap Prof. Nazar ya, kaitan dengan persepsi publik terhadap kinerja Kementerian Agama yang bahkan nomor 1 itu ya. Setelah ada Pak Mukti, kemudian ada Mayor Teddy, ada Bu Sri Mulyani. Saya kira yang dianggap ini cukup baik. Dan kalau kita berkaca sejarah ya, sejarah Kemenak itu kan 3 Januari 46 ya, itu eranya Bung Karno itu ya. Memang ini mirip dengan eranya Bung Karno ya, profiling dari Pak Nazar itu, karena dulu zamannya Bung Karno itu yang jadi Menteri Agama itu kiai. Jadi salah satu indikator Menteri Agama itu kiai. Nah ini saya kira Pak Prabowo itu mengembalikan. Wah, berarti yang kemarin ada yang nggak kiai, Mas. Banyak. Jadi banyak. Sejak era Pak Harto itu ke sini mungkin yang kiai bisa dihitung dengan jari ya, mungkin Pak Quraish Shihab kali ya. Ada yang jenderal juga ya, purnawirawan. Ya, jadi kalau yang sekarang itu kan Imam Besar Masjid Istiqlal. Iya. Dan kalau kita berkaca sejarah di Orde Lama misalnya, itu banyak masyarakat yang justru ini ya membantu Kemenak ini, Mas Safa. Jadi kantor KUA itu banyak wakaf loh dari Kemenak. Kantor Kemenak juga itu banyak loh dari masyarakat, artinya dana-dana sosial keagamaan itu yang justru masyarakat yang menyumbang pemerintah. Ini saya kira semangat ini mungkin bisa tumbuh dan itu hanya ada di Kemenak ya. Dan hanya ada di Kemenak dan itu dulu ya. Dan ini ekspektasi ini ada ya, kalau melihat profiling ini kan kiai ya. Imam Besar Masjid Istiqlal. Saya melihat ada potensi itu, ada potensi trust publik terhadap menteri itu cukup tinggi ya. Apalagi mohon maaf ini kan Pak Menteri ini sudah bicara masalah akhirat dan sebagainya. Lama sekali Pak Menteri Agama kita tidak menyinggung-nyinggung soal akhirat, dan ini di beberapa kesempatan ya beliau sering menyampaikan itu, dan saya kira ini sesuatu yang positif ya, artinya publik menerima beliau dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Dan ini tentu kita berharap bahwa nanti program-program prioritas Kementerian Agama, terutama tadi beragama berdampak dan sebagainya yang saya baca sekilas di minggu kemarin ya, sudah di surat resminya oleh Pak Sekjen ya, atas nama Sekjen Mas Nurudin itu. Jadi dengan performan Menteri Agama yang seorang kiai dan juga akademisi nih nah, akan kembali sebuah trust dari masyarakat bahwa kita memang dipimpin orang yang paham agama, ahli agama, dan juga akademisi dalam konteks pembuatan kebijakan juga harus rasional berdasarkan hasil riset dan evidence seperti itu. Dan yang menarik justru itu tadi, Mas, kembalinya kepercayaan publik, dan di mana hubungan Kemenak dengan masyarakat itu sebenarnya sangat erat. Misalnya dengan contoh banyaknya wakaf tadi, yang masyarakat justru memberikan wakaf tanah untuk kantor KUA atau kantor-kantor yang memang untuk pelayanan umat lah, seperti itu. Nah, melihat kembalinya menteri di tangan seorang ulama ini dan masyarakat yang juga punya ekspektasi yang positif. Nah, ke depan apakah ini akan cukup memberikan satu pendorong dan semangat bagi tidak hanya gerak menteri, tetapi juga reformasi birokrasi dan pelayanan di Kementerian Agama secara menyeluruh? Iya itu tadi saya melihat jadi ekspektasi masyarakat ke Pak Menteri Agama kita cukup cukup tinggi ya, meskipun tentu kita tahu juga kalau kita berkaca katakanlah 10-20 tahun terakhir ini fungsi Kemenak itu kan mengalami peluruhan menjadi langsing, bukan degradasi, bukan, semakin langsing gitu. Semakin langsing. Jadi kalau dulu itu yang ini sering disampaikan, kalau bahasa ekonomi efisiensi. Kalau dulu itu misalnya hakim peradilan agama kan punya Kemenak betul. Itu kan sekarang hakim-hakim kan punya di bawah Mahkamah Agung misalnya
Terus Badan Haji yang sekarang mau ya, dibentuk, Badan Halal. BPKH kan dulu kan sudah Badan Pengelola Keuangan Haji sudah Ya, ditarik ya. Kalau BPKH. sekarang bahkan BPHJ, Badan Penyelenggaranya. Ya, betul. Badan penyelenggaranya yang dipisahkan itu semakin ramping. Sebelumnya kan wakaf itu yang mengelola Kemenak kan. Sekarang Ya. kan dulu udah lama itu Badan Wakaf kan, Badan BWI. Wakaf, ya. Demikian juga zakat. Zakat itu dulu yang mengelola Kemenak loh. Sekarang kan Basnas. Basnas. Meskipun orangnya ya 11-12 lah. Iya, iya, ada orang iya. tapi secara Bursa transfer sangat terbuka Iya. lebar. termasuk juga saya ini kan saya juga ditarik ke atau ke badan riset kan. Jadi memang ada pengurangan fungsi-fungsi itu ya. Tapi secara kelembagaan sesungguhnya Kemenak itu menurut saya paling powerful ya. Jadi Powerful dalam konteks powerful seperti apa? dalam konteks dari pusat sampai ke daerah, ke kecamatan, bahkan ke ini. Oh, iya, Bandingkan iya. dengan misalnya, mohon maaf ya, Kementerian Pendidikan Dasar itu enggak bisa ya, Menteri itu Pak Mukti katakanlah, mohon maaf ke SD, ke SD. Kalau Pak Menteri Agama ke MI itu bisa Bisa, karena dia powerful. Demikian juga ke pemerintahan dalam negeri ya. Ya sama kan, karena kewenangannya kan sudah otonomi daerah ya. Iya. Misalnya SD itu kan Pemda, kabupaten, bupati, wali kota itu yang punya ini. Demikian juga kalau SMA itu kan gubernur ya. Kalau madrasah kan semuanya. Iya. Jadi itu yang menurut saya kekuatan yang luar biasa, yang sesungguhnya fungsi ini Mas Safa merekatkan itu, persatuan dan kesatuan itu ada di pundak Kementerian Agama. Ya menurut saya ya menjadi leading untuk tentu selain Menteri Pertahanan ya. Saya kira secara ini rasa pola pikir dan sebagainya ini sangat bagus ya, termasuk juga program-program yang menteri-menteri sebelumnya, termasuk dulu Pak LHS dan dengan moderasi beragama yang saya kira sampai sekarang juga masih relevan ya dengan kebutuhan kita. Oke, saya sepakat dengan itu. Kalau dalam konteks Kemenak itu katakanlah punya organisasi dan tata kelola sampai ke akar rumput, termasuk SDM-nya ada penyuluh dan lain sebagainya, seperti itu. Ya harapannya memang dengan semangat menteri yang baru itu bisa memberikan satu motivasi dan inspirasi sampai ke tingkat bawah. Jangan sampai ini hanya jadi satu simbol di atas, tetapi yang di bawah tetap dengan cara-cara old school, cara-cara lama dan lain sebagainya. Mungkin saya melihatnya seperti itu. Ya, kalau saya malah ini Mas Alfa, misalnya kemarin deklarasi Istiqlal saya kira ya, ada Paus dan sebagainya hadir di Masjid Istiqlal, karena beliau kan ulama, umaro kan gitu konteks sekarang ini, jadi sangat powerful menurut saya. Dari sisi struktur maupun dari sisi kultur ya. Jaringan global juga diakui, dan ini menurut saya tidak hanya teori tentang bagaimana membangun kerukunan, tetapi beliau adalah praktisi untuk beliau sendiri terjun secara langsung untuk katakanlah bagaimana menjaga harmoni di Indonesia yang sangat heterogen ya. Dan saya kira ini yang saya melihatnya, ini sisi poin yang membedakan dengan katakanlah, dan tadi ya saya sampaikan di awal, seperti mengembalikan di era-era awal menteri di zaman Bung Karno itu. Jadi menteri itu adalah kiai, dan dulu itu kalau zaman Bung Karno itu gantian Mas apa. Menteri pertama Muhammadiyah, nanti diganti Menteri NU, kemudian diganti Muhammadiyah lagi, ganti NU lagi, kayak gitu. Kalau kita baca sejarah ya, sejarah Menteri Agama di era Bung Karno. Kalau di era Pak Harto itu kebanyakan ini dia Dewan Penasehat Golkar biasanya. Jadi Dewan Penasehat Golkar itu yang biasanya akan menjadi salah satu. Artinya lebih banyak kekuatan politiknya. Dan kekuatan, bukan jaringan ininya ulamanya, kira-kira begitu. Bisa kita pahami. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya yang lebih menantang. Oke, kita masuk ke segmen yang paling panas. Meskipun kopinya sudah dingin. Ini. Saya harap segmennya bisa semakin panas. Jadi Kementerian Agama ini sedang merancang outlook yang baru tahun 2025, yang ini sudah hampir final Mas Haji. Di grup-grup internal para analis kebijakan ini sudah sounding bahwa ini tinggal
tanda tangan. Kapan itu anunya? Baru di ya, nah itu yang kapannya itu. Cuman untuk mengejar program yang di tahun ini tentu saja segera harusnya seperti itu. Iya. Jadi salah satu konstelasi global dan nasional yang disorot adalah di perubahan iklim, juga disrupsi informasi khususnya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kemudian juga ada hal-hal lain yang penting yang kemudian tersimpulkan dalam satu kalau boleh dibilang jargon, yaitu layanan transformatif dan beragama maslahat. Itu bagaimana upaya membentuk daya saing umat agar bisa berdampak pada kemaslahatan di masa depan untuk mengatasi semua persoalan, terutama ada krisis lingkungan, banjirnya informasi, disrupsi, dan AI yang dimana kita belum punya kebijaksanaan untuk mendayagunakan itu menjadi hal-hal yang lebih bermakna dalam kehidupan. Nah, kalau disandingkan dengan Astacita dari 8 program pemerintahan Prabowo ini, yaitu peningkatan sumber daya manusia, tentu saja ini juga korelasinya sangat, dan memang arahnya ke sini. Daya saing umat ini mau ditingkatkan lewat pendidikan, pembimbingan, kerukunan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kira-kira melihat apa yang sudah dilihat Kemenak dalam konteks membangun masa depan umat yang berdaya saing ini, problem-problem krusial atau problem-problem yang signifikan yang sangat tampak pada hari ini untuk segera diatasi ataupun diperbaiki, itu dalam kacamatanya Mas Aji sebagai periset yang selama ini konsen di bidang-bidang pendidikan agama dan bidang keagamaan, itu apa saja, Mas, kalau bisa ditarik clue atau garis besarnya? Iya, saya kira ini menarik ya, pertanyaannya menarik, dan menunjukkan bahwa peran Kementerian Agama sekarang semakin tambah meluas, kira-kira begitu. Jadi kalau kita ini, Mas Safa, merefleksikan tahun-tahun awal ini pembentukan Kemenak, itu dulu Kemenak itu yang diurusi hanya satu itu, jadi pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan saja. Jadi zaman awal itu, kemudian awal-awal kesini nambah lagi, tidak hanya NTC ya, nikah talak cerai, tapi zamannya Pak Harto ada NTCR ya, nikah talak cerai rujuk. Kan kesini lagi ada ngurusi macam-macam kan. Misalnya ngurusi wakaf tahun berapa itu, 2004 ya, ada zakat 2011, halal 2014, dan seterusnya ya, regulasi PP 55 2007, pendidikan dan seterusnya yang sekarang terutama yang sekarang ini ya trennya sepertinya agama untuk ekonomi sepertinya tadi, termasuk juga agama untuk lingkungan. Nah, ini yang saya kira tren baru. Dan beberapa waktu yang lalu saya menulis buku itu tentang beragama maslahat, itu yang saya juga agak takut sebenarnya, karena dianggap nanti kita kupas lebih dalam. Jadi antaranya ya itu sekarang karena agama ya ini, jadi karena melihat trennya sekarang, ya memang tuntutan saya kira Kementerian Agama untuk misalnya Zuharul Fasada fil Barri wal Bahri dan sebagainya, itu yang menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif lah, kira-kira begitu, diterapkan di berbagai. Cocok, Mas, karena kalau melihat krisis lingkungan, juga perubahan iklim yang tidak kita sikapi secara progresif, dan apalagi saya rasa agama juga tidak memberikan kontribusi wacana yang cukup untuk membuat kita bergerak bagi konservasi dan penyelamatan lingkungan yang terus mengalami mungkin kalau bisa dikatakan degradasi ataupun mengalami banyak perusakan di sana sini. Nah, untuk masuk ke sini saya kira Mas Aji ini sepertinya pernah punya wacana. Kalau sudah saatnya bahwa agama ini punya action atau punya wacana dan ajaran yang lebih firm, lebih kuat untuk bagaimana manusia yang beragama ini punya hubungan yang lebih baik dan harmonis dengan alam atau lingkungan, seperti itu.
Iya betul itu. Jadi pernah saya baca di media ini, Mas tulisannya Pak Menteri kita yang Abrahamic Religion. Iya, itu yang Iya. saya membaca juga merinding. Kita itu Abrahamic Religion merusak alam. Iya, jadi agama-agama yang secara teologis itu sesungguhnya agama Yahudi, Kristen dan Islam Itu memukul kita yang merusak kira-kira begitu. Iya. Misalnya konsep tentang khalifah begitu. Jadi karena kita khalifah maka alam adalah bagian dari bagian dari manusia kan, karena bagian dari manusia maka kita boleh mengeksploitasi secara besar-besaran. Ya ini yang saya kira mungkin tafsir apa ya, karena beliau pakar tafsir yang mungkin juga perlu interpretasi ulang atau ya terkait termasuk di undang-undang kita pembukaan tanah air itu untuk digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Itu kan menurut konteks manusia itu selalu jadi pusat kosmik untuk menguasai semuanya. Ya makanya kemudian saya diantaranya menawarkan maslahat itu yang sebenarnya ini yang konsep yang sudah banyak yang disampaikan termasuk oleh oleh Absor Abdallah juga, saya kira Gus Ulil juga telusur tahun 2002 juga beliau sudah mewacanakan itu kemudian saya kira mengerucut itu di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi itu wacana beragama maslahat itu yang kemudian muncul di Undang-Undang RPJPN 2025-2045 itu yang saya kira nanti mungkin juga akan muncul di RPJMN juga dan mungkin akan kalau sudah masuk di itu mungkin nanti di program prioritas Kementerian Agama saya baca sekilas itu nampaknya juga sudah muncul ekoteologi itu yang nomor 2 itu yang Green Islam juga kelihatannya masuk di dalam konteks wacana itu. Iya, Green Islam yang dilakukan oleh PPIM misalnya atau Green Religion kita yang lebih luas itu. Kira-kira itu yang concern isu agama. Jadi kita enggak maksud saya adalah tidak lagi hanya terbatas pada daya saing umat ini hanya kita mengelola manusia, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pengetahuan dan sainteknya, tapi juga kita mereservasi alamnya, menjaga lingkungannya, dan memperbaiki kerusakan-kerusakan lingkungan. Jadi saya kira wacana ini terus relevan untuk kita sounding ke publik agar memang Kemenak ini juga punya kontribusi yang memadai dalam konteks membangun harmonisasi antar umat beragama, juga membangun hubungan antara umat dengan alam yang lebih harmonis lagi. Kemudian ini Mas, kalau kita tadi ngomong agama maslahat, ini tak minum dulu ya. Kenapa serius ini? Saya kalau bertanya itu rasanya pengen serius Mas. Wah enak ini kopi apa ini? Ini kopi buatan Mas Bahaya ini kayaknya. Kopi buatan Mbak Vina. Jadi kalau kita ngomong agama yang maslahat, artinya berdampak kepada kemaslahatan umat, kan sejak tahun-tahun kemarin kita sudah dengar istilah ini sebenarnya. Mungkin secara sayu atau remang-remang ini sudah mulai keluar. Nah, di tengah program-program penguatan moderasi beragama yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Agama, baik dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah dan di tingkat unit-unit yang paling kecil. Tapi kalau saya melihat hari ini pun penguatan moderasi beragama masih menjadi salah satu prioritas juga yang kemudian nanti keluarannya adalah di umat yang berdampak itu atau agama yang punya dampak bagi masa depan itu. Jadi dan Mas Aji kebetulan sudah menulis buku agama maslahat itu. Saya ingin tahu konsepnya seperti apa sih? Karena dengar-dengar di awal itu kemarin sempat ada yang khawatir, apakah ini kontraproduktif dengan isu moderasi beragama yang agama maslahat itu. Tapi kalau dari sisi Mas Aji yang menulis, sebenarnya inti yang mau disampaikan ke publik di tengah-tengah konstelasi Kementerian Agama yang punya wacana penguatan moderasi beragama itu agama maslahat seperti apa, Mas? Jadi kalau konteks buku yang saya susun itu sebenarnya
ide dasarnya dari ini, ya dari tulisan di media juga. Saya pernah nulis tentang inovasi beragama gitu. Inovasi beragama. Jadi bagaimana cara beragama ya Mas yang diinovasi ya, bukan agamanya. Iya, cara beragamanya yang diinovasi. Jadi biasanya orang bicara inovasi kan yang teknologi, yang saintek, yang ini saya bicara inovasi di bidang sosial sebenarnya. Inovasi sosial di bidang agama. Jadi bukan norma agamanya, tetapi cara orang beragamanya supaya ya seperti dulu Al-Qur'an itu kan tampilannya kan berubah total kan, dari zaman dulu di bebatuan dan sebagainya kan, di pelepah kurma. Sekarang ya itu kan mengalami inovasi ya, bahkan sekarang di sini Mas, di digital di sini ya. Itu maksudnya itu seperti itu. Saya kira beragama cara yang baru-baru itu menurut saya penting ya. Kemudian yang beragama maslahat itu saya sebenarnya merespon tulisannya Pak Nazarudin itu ya, Pak Menteri Agama dulu yang sebelum jadi menteri ya, Pak Masjid Istiqlal itu, ketika respon tentang Abrahamic religion itu. Kemudian saya menulis di yang sama di Kompas juga, yang diantaranya saya mengkritik moderasi beragama itu. Yang moderasi beragama itu saya menilainya terbatas kepada relasi manusia dengan manusia. Padahal agama itu paling tidak ada 3 relasi nih. Manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ini manusia dengan alam ini yang kurang. Kira-kira substansi tulisannya itu. Dan ya bagaimana kemudian agama juga mendorong, saya kira yang sebenarnya ini juga sudah lama ya, itu Saint Nasr dan sebagainya kan sudah itu ya. Jadi Kiai Ali Yafi dan sebagainya itu kan ya manusia itu bagian dari alam itu. Jadi ya tidak kemudian mengeksploitasi yang berlebihan dan sebagainya, yang secara dogmatik juga ada teks-teks ya supaya kita memelihara alam, supaya tidak melakukan kerusakan dan sebagainya. Jadi bagaimana alam itu supaya lebih lestari, kira-kira begitu semangatnya. Di prinsip atau pilar moderasi beragama kan salah satunya penerimaan terhadap tradisi lokal. Nah, memang sedikit banyak ada nilai-nilai lokal atau tradisi-tradisi yang masih punya muatan atau nilai-nilai yang kesadaran menjaga lingkungan, menjaga alam, bagaimana kita menjaga relasi manusia dengan alam. Apakah nilai itu yang dibawa moderasi beragama dengan penerimaan tradisi lokal itu masih kurang memadai dalam konteks untuk membangun hubungan yang harmonis antara umat beragama dengan alam, Mas? Kalau ini Mas Safa, kalau tradisi itu lebih menguat menurut saya pada sedulur-sedulur penghayat itu, atau katakanlah misalnya kemarin saya barusan ke Baduy misalnya, itu ya relasi dengan alamnya luar biasa, bahkan menganggap alam itu sebagai Tuhan misalnya, semacam Tuhan ya. Jadi penghargaannya bahkan ini tidak boleh naik motor Mas Safa. Jadi karena dianggap jadi saya jalan, terutama yang Baduy dalam ya, itu ternyata jadi listrik tidak boleh masuk gitu ya, karena energi merusak, termasuk juga air. Ya saya masuk sampai ke dalam itu betul-betul betul-betul menjaga lingkungan. Tidak ada katakanlah ya plastik dan sebagainya kan, karena di situ tidak, tapi secara dia bisa bertahan begitu, itu kalau melihat ini ya budaya. Sehingga kalau misalnya di umat komunitas agama itu ada green religion, maka ada di satu komunitas itu menjadi dark green religion. Jadi ya lebih pekat gitu, jadi sampai tersembunyi. Iya, jadi alam itu ya pohon dan sebagainya seperti bersenyawa kan, saya kira Mas Safa paham ya. Jadi artinya memang itu Mas, itu saat ini terbatas pada komunitas-komunitas tertentu ya. Iya, menurut saya. Oke, satu lagi Mas, ini yang terkait dengan soal ada persoalan-persoalan transaksional di Kementerian Agama, karena beberapa tusi yang memang sangat kompleks, kayak Badan Haji, yang dulu sudah ada Badan Keuangan Haji, BPKH ya. Nah sekarang Badan Penyelenggara Haji, juga Badan Halal yang juga ini akan jadi badan tersendiri. Nah transisi ini apakah akan
mempengaruhi kualitas Kementerian Agama, atau justru Kementerian Agama dengan haji menjadi badan tersendiri itu justru lebih ringan lah, karena haji ini juga persoalannya dari dulu sampai sekarang juga terus ada dan dinamis seperti itu. Kira-kira dengan ada menjadi badan tersendiri, apakah Kemenak lebih ringan dalam menjalankan tusinya untuk melayani umat atau menjalankan pendidikan keagamaan? Iya, kalau bahasa saya itu tadi Kementerian Agama memang secara tambah langsing. Tambah langsing. Jadi secara gerak Diet. mungkin dia mungkin akan lebih cepat bergerak, kira-kira begitu. Karena langsing memang tadi ya kalau dulu hanya BPKH-nya, pengelola keuangannya, sekarang badan penyelenggaraannya sudah badan tersendiri ya, Badan Penyelenggaraan Haji. Termasuk juga tadi yang BPJPH ya. Kalau itu amanat regulasi yang lama ya, 2014 ya, yang eksekusinya baru katakanlah iya, BPJPH sudah ada, cuma di bawah Kementerian Agama. Sekarang berdiri sendiri. Tadi ada Badan Wakaf, termasuk juga dulu Basnas, termasuk juga BRIN itu kan di antara yang menarik SDM itu. Ya, saya kira mungkin saat ini saya kira Kementerian Agama akan lebih fokus pada pembimbingan umat ya, bimas fungsi bimas agama itu mungkin akan lebih menguat, dan saya kira ini menjadi core bisnis lah, katakan begitu. Bagaimana kemudian umat menjadi semakin internalisasi agama terhadap ini lebih tinggi, saya kira akan lebih fokus ke situ. Sementara unsur-unsur yang tadi yang itu unsur-unsur dalam tanda kutip ekonomi ya, yang haji kan lebih ya ada nuansa ekonominya juga kan. Halal itu kan ada sepertinya akan dikelola tadi badan tersendiri dan mungkin lebih profesional, dan dampaknya mungkin kepada mungkin situasi ekonomi negara dan lain sebagainya. Iya, kalau saya pribadi sih berharap misalnya ya haji itu tidak tidak normatif hajinya ya, rukun hajinya yang ditonjolkan, tetapi bagaimana haji itu ekonomi hajinya ditumbuhkan ya, karena itu kan luar biasa ya, dananya besar, bagaimana dana yang itu bisa menganukan umat ya. Karena ini menurut saya penting juga dipikirkan bagaimana ekonomi haji itu berdampak kepada ekonomi ya. Menurut saya termasuk juga ini ya, termasuk juga saya tidak tahu, bagian yang saya kira perlu dikaji ya tadi, yang manfaat zakat dan sebagainya untuk mendukung program Pak Prabowo tadi makan bergizi gratis dan sebagainya. Barangkali juga majelis ulama dan sebagainya perlu memikirkan apakah memungkinkan ya, misalnya ini bisa digunakan mungkin ya, karena sepertinya ini pemerintah juga butuh bantuan dari umat, dana dari umat. Ya, meskipun ya tentu itu bukan yang utama ya. Yang utama tentu tugas pemerintah ya, tugas untuk pemerintah untuk melayani umat ya, bukan sebaliknya. Tetapi memang dalam sejarah ya pembentukan negara kita kan juga tidak sedikit ya, dana, katakanlah dana umat yang kemudian tadi di awal saya sampaikan tadi banyak di Kementerian Agama, sesungguhnya kalau kita merujuk sejarah banyak bahkan kantor-kantornya itu dari dana wakaf itu. Saya kira perlu juga dipikirkan ulang itu. Ini segmen yang sangat menarik dan kita akan segera mengakhirinya. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih juga ini Mas Safa. Ini satu pertanyaan lagi Mas. Oh, masih ada toh. Masih ada toh ini. Harapan ya, ini kan biasanya kan kita punya harapan. Harapan bagi Kementerian Agama ke depan, terutama kalau kita membincang daya saing SDM kita, ya SDM umat beragama ataupun SDM masyarakat secara umum. Karena Kemenak juga punya lembaga pendidikan yang sangat banyak, madrasah dan pesantren, juga perguruan tinggi. Nah, ke depan dalam konteks menuju Indonesia emas ini, atau Indonesia cemas, minimal Indonesia nggak cemas lah. Harapan kepada Kementerian Agama ini seperti apa agar tidak menuju Indonesia cemas? Iya, tentu yang paling tahu harapan Kemenak ya teman-teman Kemenak.
Ya kan? Tapi kita butuh pandangan outsider ini, Mas. Tapi kalau sekarang ini kan saya di Mas di Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN. Tadi saya sampaikan kita peneliti BRIN rasa kemenak gitu ya. Jadi tentu kita juga berharap ya kami ya selaku di BRIN itu ya, karena riset yang kami lakukan sebenarnya saya sampaikan 100% sama dengan ketika saya di Kemenak ini di Litbang Kemenak ini. Jadi temanya sama persis. Jadi anggarannya saja yang dari enggak, kalau anggarannya masih di Kemenak juga. Luar biasa. Temanya saya kira masih sama persis ya. Ya tentu kami ingin ada jembatan itu ya, jembatan yang lebih luas, yang lebih lebar lah. Karena kami juga ingin memberikan kemanfaatan ya, teman-teman kami riset-riset yang memberikan manfaat untuk pengambilan kebijakan di Kementerian Agama maupun penyelesaian masalah-masalah keagamaan, masalah konflik ataupun isu-isu keagamaan tertentu ya. Dan tentu ini saya juga berharap tidak putus ya silaturahmi ini, dan saya kira di Kementerian Agama sangat baik ya, artinya relasinya sangat baik tapi memang mekanisme kerjanya kan berbeda ya antara di BRIN dan di Kemenak ya, tapi sejauh ini sih sangat positif ya, dan tentu ini hal-hal yang baik ini, jembatan ini semakin lebar. Dan kalau secara ini ya, saya katakanlah sebagai salah satu pimpinan di BRIN ya, tapi kalau sebagai masyarakat harapan terhadap Kemenak tadi ya, saya secara umum tentu sebagaimana di awal Kementerian Agama dibentuk katakanlah, jadi semangat untuk tetap menyatukan NKRI itu menjadi sangat penting Mas. Jadi ini saya kira tafsir-tafsir agama yang katakanlah yang Islamisme misalnya seperti kayak gitulah saya kira ini perlu dibarengi atau memproduksi ya. Kementerian Agama perlu lebih banyak lagi memproduksi katakanlah tadi ya Islam yang kalau istilah dulu ada Islam rahmatan lil alamin atau ya kayak gitulah. Kalau sekarang ada Islam yang wasatiyah ya kayak gitu. Saya kira itu masih tetap relevan ya. Masih isu itu masih tetap relevan untuk penguatan nasionalisme dan seterusnya. Termasuk juga tadi isu-isu lingkungan juga saya kira itu kebutuhan tuntunan zaman sekarang itu karena banyak sekali kerusakan yang lingkungan yang bisa jadi kalaupun tidak dimotivasi ya paling tidak di agama membiarkan adanya berbagai kerusakan. Kalau dulu tadi agama membiarkan kalaupun tidak dimotivasi oleh agama karena tadi konsep yang kurang pas tentang khalifah yang kemudian itu juga ini. Tapi yang jelas saya kira tadi ya arah Kemenak maslahat sebagai output, sebagai dampak itu saya kira itu yang bagaimana semua umat beragama itu menjadikan kemaslahatan itu sebagai output ya. Output di dalam kita beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Saya kira itu masalah ini jadi sangat serius sekali nih. Ini kalau Mas Aji mode serius, mode peneliti. Jadi sebenarnya itu Mas Aji yang serius, saya terbawa arus. Oke, terima kasih Pak Aji. Episode ini menjadi sangat berarti dan sangat menarik karena kita tidak hanya membincang Kemenak, tetapi dinamika apa yang sedang terjadi secara global dan bagaimana Kementerian Agama mencoba menyikapi itu. Kira-kira seperti itu. Ya harapannya memang Kementerian Agama terus bisa berbuat banyak dan berkontribusi bagi umat, berdampak bagi pembangunan kerukunan dan pembangunan SDM yang itu sangat penting. Dan catatan utamanya adalah tetap menjadi wadah yang bisa menyatukan NKRI karena betul itu, percuma saja kita punya SDM yang unggul tapi 2030 bubar. Oke, makasih Mas Aji. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Kalau di Semarang saya undang lagi karena beliaunya ini jadi orang pusat sekarang, seringnya di Jakarta. Semoga Mas Aji
semakin sukses dengan konsen-konsen kajiannya dan juga bisa terus memberikan masukan kepada Kementerian Agama meskipun di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih Mas Haji. Sampai ketemu lagi. Podcast Blast. Podcast ASN berdampak berkelas.